Hai, ini Bella lagi. Kalian masih ingat kisah cintaku yang rumit dengan Ed yang ternyata anak dari bos besarku? Syukurlah aku akhirnya tahu betapa brengseknya dia dan aku terbebas dari hubungan itu. Namun kemudian dia mulai berusaha keras untuk dapatkan aku kembali. Semua bunga dan hadiah pasti membuktikan kalau dia masih cinta padaku, ya kan? Jadi kuputuskan akan kuberi dia kesempatan lagi. Hanya saja sebelum bisa kukatakan ini padanya, aku tak sengaja mendengar dia bicara dengan Ellie. Sudah jelas dari percakapan mereka kalau Ed cuma ingin kembali padaku untuk menutupi kenyataan bahwa dia masih dengan Diane. Jim juga dengar pembicaraan mereka, lalu dia menuntunku masuk ke ruangan dan mengkonfrontasi mereka dengan mengatakan, "Kalian berdua, aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku akan melindungi Bella. Jangan kalian berani-berani menyakitinya, kalau tidak kalian harus bertanggung jawab padaku." Mendengar dia mengatakan ini, aku mendongak melihatnya dengan mataku yang basah. Ed dan Ellie adalah tipikal orang yang paling buruk, tapi beruntungnya aku, Jim adalah yang terbaik. Saat ini aku merasa sangat rapuh, tapi paling tidak kata-kata baiknya membuatku merasa aku tak sendirian. Dia bagaikan kakak yang selalu membuatku merasa aman. Kemudian dia menuntunku keluar mengatakan, "Persetan dengan orang-orang jahat ini, ayo kita keluar dari sini, Bel." Di keadaan tak berdaya karena terguncang, aku mengikutinya. Dia membawaku ke atap gedung. Dan rasanya menyenangkan bisa menghirup udara segar tanpa ada orang lain memandangiku. Kami duduk, lalu dia menyuruhku istirahat menenangkan diri. Dan tak perlu mengkhawatirkan soal laporan untuk sore itu, karena itu bisa ditunda. Dia memandangku dengan pandangan penuh perhatian dan dia bahkan meletakkan tangannya di tanganku saat berkata, "Bahkan kalau kamu mau cuti hari ini, itu tak apa." Aku sebenarnya... Dia sangat baik, tapi itu membuatku merasa seperti terbebani. Jadi aku memotong. "Jim, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, tadi aku yakin aku pasti sudah pingsan di depan mereka. Dan terima kasih sudah sangat pengertian. Tapi kamu tetap atasanku, dan aku masih seorang pegawai. Kita tak seharusnya biarkan masalah personal mempengaruhi pekerjaan. Dan Jim, kumohon." Dia mencoba menyelaku mengatakan, "Bella, dengarkan." Tapi aku terus melanjutkan. "Aku sangat berterima kasih, tapi tolong lain kali kamu tak perlu melakukan itu. Terutama di kantor. Itu akan memberi orang-orang sesuatu untuk diperbincangkan lagi. Kamu sudah tahu betapa mereka senang sekali bergosip tentangku." Dia terus menatap ke lantai dan tak bicara apa-apa lagi. Kupaksakan sebuah senyuman dan menyeka air mataku. "Aku akan baik-baik saja, hanya perlu beberapa menit untuk sendiri saat ini. Kemudian aku akan pergi selesaikan laporan itu. Jangan khawatir, Pak." Dia memandangku dan menghela napas, bangkit kemudian menepuk pundakku. "Oke, bagus. Asal kamu tahu, aku selalu mendukungmu. Akan kulakukan apa saja untuk membantumu melupakan bajingan itu kalau kamu mau." Dia tersenyum lalu pergi. Aku duduk di sana sendirian beberapa saat. Aku tak tahu apakah hembusan angin kencang membuat mataku berkaca-kaca lagi, ataukah aku yang berada di puncak kesedihan. Sekarang aku tahu kalau perselingkuhan Ed dengan Diane bukan hanya sebuah kekhilafan, tapi dia memang tak mencintaiku lagi. Dan tak hanya itu, dia jelas tak peduli padaku sama sekali. Kalau tidak, tak mungkin dia setega itu memperalatku demi kepentingannya sendiri. Setelah itu, aku berusaha meredam luka dan sakit hatiku dan fokus pada pekerjaanku. Namun itu berat. Aku tahu rekan-rekan kerjaku berbisik hal-hal buruk tentangku. Ada begitu banyak kesempatan saat aku pergi membuat kopi atau berjalan ke toilet dan mereka tiba-tiba terdiam saat mencibir ke arahku. Aku tak bisa fokus lakukan apa-apa lagi dan bahkan pekerjaan paling sederhana pun butuhkan waktu 3 kali lipat lebih lama untuk kulakukan. Aku sampai di titik di mana aku mempertimbangkan untuk masuk ke kantor gym dan mundur saat itu juga. Aku sudah menyiapkan email pengunduran diriku di draft emailku. Aku cinta pekerjaan ini, tapi orang-orang di sini terlalu toksik dan sekarang aku merasa terlalu tertekan. Karir memang penting bagiku, tapi begitu juga harga diriku. Dan berada di lingkungan negatif seperti ini sekarang sungguh tak membantuku. Dan tahu kalau Ed berada sangat dekat denganku, nah, itu membuat kondisiku semakin berat. Ngomong-ngomong soal Ed, sudah jelas kiriman bunga dan hadiah itu telah berhenti. Dia tak berusaha menghubungiku sejak aku tak sengaja dengar mereka yang sudah menjelaskan semuanya. Aku berusaha sebisa menghindarinya. Aku bahkan pernah sembunyi di balik pintu toilet pria karena panik saat melihatnya di lorong, yang akhirnya membuat kaget aku dan para pria di sana. Di saat yang canggung itu, aku berkata pada diriku sendiri, "Hei, aku ini ngapain sih? Kenapa aku bertingkah seperti pengecut?" Aku sadar kalau aku tak perlu malu soal apapun. Ed yang memperlakukanku seperti sampah, dialah yang seharusnya sembunyi, bukan aku.
Tepat di sana aku sadar kalau aku tak seharusnya kabur dari pekerjaan yang kucintai dan kukuasai karena seorang pria yang terlalu pengecut untuk jujur padaku. Ini adalah pekerjaan impianku dan akan kujaga. Persetan dengan Ed, apapun yang terjadi, aku harus tetap di sini dan tunjukkan padanya apa yang dia lewatkan. Jujur saja, setelah momen pencerahan yang tak terduga di toilet pria itu, aku merasa jauh lebih baik dan siap untuk melanjutkan hidup. Sekarang, aku bisa berjalan melewati Ed dengan kepala terangkat tinggi. Tapi kalian tahu, setiap kali kami berpapasan masih kurasakan sedikit rasa sakit di hatiku. Ah, kenapa ini masih terjadi? Untung saja aku punya Jim di dekatku untuk menghiburku dan juga adik laki-lakinya, John, yang mulai bekerja di perusahaan sebagai anak magang di Departemen Manajemen Proyek Ed dan Ellie. Sejak hari pertama masuk, dia sudah membuatku terkesan, masuk ke ruangan dengan senyum cerah, dan berlari menghampiri menyapa semua orang dan bahkan memuji desain yang kukerjakan dan lainnya. Aku belum tahu kalau dia adalah adik Jim pada saat itu, tapi aku sudah merasa aku bisa berteman dengan anak ini. Kantor kami butuh lebih banyak energi positif semacam ini. Dia anak yang lucu. Dia selalu menceritakan lelucon dan mengirimiku meme. Segera, Jim, John, dan aku jadi kian akrab dan kami makan siang bersama hampir tiap hari. John kelihatannya naksir dengan Ellie. Maksudku, aku tak bisa salahkan dia karena dia cantik. Dia mengiriminya kopi dengan catatan genit tertempel di atasnya, kemudian Ellie mengambil kopi itu, tapi melepas catatan itu lalu menempelkannya di dahi John mengatakan, "Bukan ini yang seharusnya kamu katakan ke atasanmu." Kemudian berlalu. Au! Anak magang itu merajuk sepanjang hari dan terus menggerutu tentang bagaimana susahnya wanita didekati. Lalu Jim jadi jengkel dan berkata, "Bukannya yang dikatakan Ellie itu benar. Kamu harusnya hentikan itu. Dia itu bukan seseorang yang pantas untuk kamu ajak bergaul." Jim ada benarnya. Bukan hanya dia itu atasannya, tapi pacaran satu kantor hanya akan menimbulkan gosip dan drama. Dan percayalah padaku, aku tahu segalanya soal itu. Tapi John ini tipe keras kepala, jadi dia tak mau menyerah. Dia terus menunjukkan perhatiannya terhadap Ellie. Pernah dia memberikan padanya box berbentuk hati berisi coklat, lalu Ellie memutar mata ke arahnya, kemudian memberikan coklat itu ke orang-orang di kantor. Ed sempat melihat itu dan menyadarinya, dan semua orang bisa lihat dia tak suka dengan itu. Maksudku, dia kan memang adiknya. Jadi dia selalu memandang sinis ke John dan membuatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan membosankan. Pernah saat makan siang, Jun merasa kesal karena Ed memberinya setumpuk pekerjaan untuk dilakukan di akhir pekan. Jadi dia berkata padaku, "Ya Tuhan, Bella, aku tak paham apa yang dulu kau lihat pada Ed. Tapi untungnya kamu sudah putus dengannya sekarang. Kamu layak dapatkan yang jauh lebih baik." Kemudian dia menepuk Jim saat Jim sedang menyeruput kopinya dan hampir membuatnya tersedak, lalu mengatakan, "Lihat, perhatikan Jim kita ini. Dia baik. Dia ganteng. Dia tepat berada di depanmu. Kamu tunggu apa lagi?" Jim langsung memelototinya lalu tersenyum padaku bercanda. "Maafkan aku karena adikku yang bodoh ini." Aku terkekeh, mereka berdua sudah membantuku melalui masa-masa sulit. Dan aku sangat berterima kasih memiliki mereka berdua. Tapi keadaan akan segera berubah karena Jim ditugaskan melakukan pekerjaan bisnis ke luar negeri sebulan lamanya. Tak bisa kupungkiri, aku merasa sedikit cemas berada di tempat kerja tanpa dia di sana. Tiba-tiba aku merasa gelisah dan hampa membayangkan sebulan panjang ke depan, tapi paling tidak aku masih punya John. Dia akan menjagaku tetap waras. Aku hanya berharap Ed tak akan membawa masalah, karena menghadapi mereka tanpa ada Jim yang menjagaku akan sulit. Di malam sebelum penerbangan Jim, kami bertiga makan malam dan John terus mendesak Jim untuk mengantarku pulang setelahnya. Di perjalanan kami pulang, aku bercanda padanya tentang bagaimana aku sebenarnya merasa gugup karena dia akan menghilang sementara waktu. Dia terlihat sangat serius tapi tak menjawab apapun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Aku harus meluruskan ini, jadi kukatakan, "Hei, jangan khawatir, aku cuma bercanda. Ayolah, tersenyum untukku. Aku tak akan melihat senyum ini sampai 1 bulan lagi kan?" Dia memberiku tatapan lembut kemudian berkata, "Aku akan segera kembali. Tunggu saja aku." Saat kami tiba di depan pintu rumahku, aku mendoakannya selama di perjalanan. Lalu dia melambai dan berkendara pergi. Tapi saat aku di tangga teras mencari-cari kunci pintu dalam tasku, tiba-tiba aku rasakan ada tangan di pundakku. Terkejut, aku berbalik untuk melihat Jim. Aku terbata-bata. "Jim, kenapa?" Dia memotongku. "Jangan katakan apapun. Dengarkan aku dulu, Bella. Aku mencintaimu."